Mereka terbuai, Berceritalah ya bahwa sukses gitu. eee, mereka juga tergiur untuk kerja di Oh, sana. Dia gitu. udah bekerja di sini dengan Heeh heeh. posisi bagus, Iya kabarnya kan iya. gitu. Iya iya. Bahkan ada yang S2, S2? S2, Waduh. S1, kebanyakan karena sarjana. Bahkan S2 Mmm. yang tergiur untuk kerja Iya di iya sana iya karena iya gaji iya. yang Yang tinggi ya? tinggi, ternyata nggak Mhm. sesuai dengan ekspektasi gitu. Betul, ditambah lagi mindset kabur aja dulu, kabur ke Kamboja Ya, rupanya rupanya di Kamboja, waduh iya, nggak jelas. nggak. Hai Sobat Batampos, bertemu kembali dengan saya Muhammad Nur, kali ini di edisi Hot News 24 April 2025. Untuk edisi besok di samping saya sudah hadir Wakil Pemimpin Redaksi Batampos, Yusuf Hidayat. Oke, men. Gimana kabar Bang? Alhamdulillah, Alhamdulillah. sehat-sehat. Iya ya, walaupun cuaca lagi mendung tapi Iya, nampaknya tetap ceria nih Bapak ini. alhamdulillah. Iya, ngomong-ngomong soal berita yang akan terbit di edisi cetak besok maupun di edisi koran digital kita besok, apa yang menarik nih Bang Ini Yusuf? tentu, kelanjutan berita HL kita tentang investasi Mhm, bodong yang iya terjadi di Kabupaten Lingga. iya, Itu kemarin ada puluhan korban kabarnya yang korban di sana, mhm. tapi hanya beberapa saja yang baru berani Berani speak up. melaporkan, speak up. Oh, Nah, iya 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 iya. ini kan Mmm, kabarnya juga ada keterlibatan istri-istri pejabat. waduh. Ini fenomena ini di Fenomenal Indonesia ini, iya ini. iya. Karena, biasanya seperti itu memang tidak bekerja sendiri ya Betul, biasanya, apalagi mencatut nama-nama institusi tertentu kan. iya. Wah, Tapi anehnya itu mmm, kan tersangka pertama itu kan mengaku hanya mhm dirinya mhm. sendiri. Awalnya gitu ya. Ini yang terberita hari ini Iya kan, iya iya betul. yang Safaringga itu kan, Mhm mhm Samaringga. mhm. Jadi kayaknya mustahil kalau hanya satu orang gitu ya, mustahil. Angkanya soalnya miliaran ya, Miliaran ya, wah. miliaran. Mereka janji Mhm dia mhm. para korban itu dijanjikan 20% keuntungannya. 20% ya. Kabarnya sempat juga ya hasil, awal-awal mereka tetap diberi ya, tapi mungkin hasil putaran dari puluhan Iya, korbannya ini jadi gitu korban ya, yang lainnya untuk nutupi menutup yang korban pertama gitu. jadi semakin yakin untuk nambah investasinya Iya, gitu ya. Wah, luar biasa. baru Mhm terbongkar kok nggak mhm. lancar gitu, Oh kita gitu, mau dicairkan di BNI nggak bisa, nggak bisa. ternyata ini palsu. Oh, berarti tidak aslinya tidak berafiliasi dengan BNI gitu ya? Tidak, Wah, dari pengakuan mmm, tersangka pertama ini yang mhm ngomong ini, si mhm Safaringga, mhm. dia itu mantan 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 pegawai BNI gitu BNI ya? Life gitu kan, asuransi Oh, ya, asuransi BNI asuransi Life gitu? life gitu kan. Tapi Wah, transaksi dilakukan di BNI itu. transaksinya di situ? Iya, makanya para Ini korban agak tuh yakin, ada yakin gitu ya? keyakinan Iya gitu iya kan. iya iya. Kok bisa dikasih tempat di sana ya? Itu yang Nah jadi itu pertanyaan jadi juga gitu ya. pertanyaan gitu kan, ya semoga Heeh. ini, Kalau tidak ada afiliasi semestinya tidak boleh menggunakan fasilitas ya yang di sana gitu dia ya? memasukkan berapa dokumen kabarnya gitu, pengakuan dia, Oh, iya iya iya. pengakuan si Safarengga ini. Oh, Masukkan dia mengakui oh mengakui gitu. mengakui. Wah, luar biasa ini. Nah, Masa mungkin, kita berharap masyarakat agar waspada ya yang seperti ini karena, betul, bukan hanya sekali, 2 kali, di Batam juga sering terjadi. Ini sekarang menyasar ke daerah-daerah ya, Lingga ya iya, gitu. kita nggak nyangka gitu kan. Iya. Kan karena nilainya miliaran, Wah, nggak main-main ya. besar juga itu. Nah sekarang Heeh. yang berita terbaru itu, Mhm. kuasa hukum dari satu korban itu pengen ini segera diproses. Karena Oh, laporannya di Lingga itu udah lama. tapi baru sekarang diproses gitu Nah ini ya? kan Mhm. dilaporkan ke Polda Kepri, Oke. kemarin di Lingga. Pertanyaannya kenapa ya?
Nah itu dia. Ya mudah-mudahan cepat terungkap kan, Ya, kasihan, ya para nasabah betul yang betul. terkecoh ini kan. Betul. Mhm. Bagi korban kan sebenarnya proses hukum jalan, bagaimana duitnya juga bisa Bisa kembali. kembali. Nah, itu ya, Iya. simpel sebenarnya. Satu orang Mhm, aja itu yang mhm. melaporkan 350 juta. 350 juta. Itu puluhan Wah, kabarnya. kalau ada puluhan ya 3 sekian miliar Iya, lah kan makanya gitu loh. miliar sekitar 5 atau 7 miliar yang hitung-hitungan awal ya kasarnya. Besar juga Iya, nilainya gitu loh. besar, besar. Mhm. Ya mudah-mudahan bukan duit para suaminya atau hasil gaji suaminya ini Oh yang iya, dipakai investasi atau mungkin jual asetnya suaminya untuk ini. Wah, ini bisa iya pasti. merembet nih ininya Bahkan persoalannya kan gitu loh. cerita salah satu korban itu kan ini, Mhm. apa namanya, dia tidak memberitahukan kepada orang tuanya karena takut. Dia nguras Astaga. tabungannya, takut Ketahuan orang ketahuan orang tuanya. tuanya. Nah, ini efeknya bahaya nih kalau udah Iya, seperti ini kan hubungan keluarga jadinya bisa iya rusak betul, juga gitu kan. betul. Ya tapi kita percayalah Bang, kita serahkan sepenuhnya kepada teman-teman di Polda Kepri untuk bisa mengungkap kasus ini, apalagi kasus ini dikeluhkan sudah lama laporannya tapi, agak lambat prosesnya. Iya, Nah, semoga. presisi harus cepat. Iya, iya. Siap, siap. Iya Iya. iya. Oh ya, Eee, untuk ini berita selanjutnya ya ada atau yang mau menarik berita juga katanya. lengkapnya di Mhm, Batam Pos ada, koran versi web versi web gitu yang ya. langganannya cuma 50 ribu sebulan. Wah, 50.000 bisa diakses dari HP kapanpun, dimanapun ya? Ya, Oh, karena luar ini kan, biasa. kita tidak bisa pungkiri habit Mhm. itu berubah kan. Iya, Dulu betul orang betul. baca koran secara fisik mungkin Betul, malas, nah Batam Pos sekarang menyediakan koran versi web web, dan ya. versi e-paper, Versi paper PDF, ada 2 berarti ada ya? 2. Heeh, Nah, digital, cuma 50 ribu sebulan, 50.000 murah murah sekali, sekali. bisa disimpan lagi ya? Bisa disimpan. Kapan pun Nah, bisa dibaca iya, itu menarik. siap. Ya kita memang selalu memberikan kemudahan bagi, para, pencinta Batampas ya. Iya, kita beradaptasi, Iya betul, karena ini beradaptasi. sudah, memang saatnya orang mendapat informasi secara mudah. Iya, Cukup dari jemarinya, cukup dari ponselnya, semua bisa didapatkan di sini. betul. Nah, kita beralih ke yang lain, kabarnya ada Iya. warga Sebeduk nih yang jadi korban TPPO di Nah Kamboja. Lagi-lagi sebelumnya kan nah di ini Tanjung Pinang tuh yang sudah dipulangkan. ya, ini Heeh, fenomena juga. iya, Kan kabarnya mmm, ada berita kita itu sebulan lalu kalau nggak salah, mhm. itu bahkan ribuan warga kita Warga negara yang Indonesia di ini yang sana ya? kerja di sana itu. Termasuk dari Kepri juga ya? Iya. Oh, oke oke oke. Nah ini kan meresahkan ya, Mmm. Ini meresahkan. fenomena apa? Apa mereka di sana menjanjikan atau di negara kita memang agak susah cari kerja Nah ini? gini kan, ngerasain gini, ini di Mmm, satu sisi mereka ini mhm. janjikan gaji tinggi kan, Oke, gaji mhm, tinggi. Di sisi mhm, lain, di tempat kita, mhm. di negara kita kan, Iya iya. susah untuk mencari kerja. Iya Nah, iya itu iya, semua betul. mendukung gitu. Iya iya, iya. Jadi Mereka rata-rata kan masih muda, fresh betul betul. graduated, bahkan ada yang menempati Mmm, posisi yang bagus di sebuah perusahaan. heeh. Mereka terbuai, Berceritalah ya bahwa sukses gitu. eee, mereka juga tergiur untuk kerja di Oh, sana. Dia oh sudah gitu. udah bekerja di sini dengan Heeh heeh. posisi bagus, Iya kabarnya iya. kan gitu. Iya iya. Bahkan ada yang S2, S2? S2, Waduh. kebanyakan kan sarjana. Bahkan S2 Mmm. yang tergiur untuk kerja Iya di iya sana iya karena iya gaji iya. yang Yang tinggi ya? tinggi. Ternyata Mhm. nggak sesuai dengan ekspektasi gitu. Betul, ditambah lagi mindset kabur aja dulu, kabur ke Kamboja Dan rupanya rupanya di Kamboja, waduh iya, wah, nggak jelas. nggak Dan jelas. kabarnya di sana WNI kita itu rata-rata dipekerjakan di sektor-sektor, industri apa namanya, yang berbau judi gitu Nah ya? iya, kan Ada admin judi nah dengan target-target tertentu gitu ya? kasus yang dibongkar Polda Mhm Kepri kemarin itu yang mhm. di Aston, ingat nggak? Ya, 2 orang, di anu ya, apartemen Aston apartemen ya? Aston. Iya iya Itu iya. kan alumni Kamboja. Oh, Mereka dapat ilmunya di di Kamboja, bawa Kamboja. ke Batam, Iya dia iya iya. bangun perusahaan di sini website Heeh. judi online itu. Iya, terus rekrut ini ya. Ya sistemnya dia beli dari sana, Iya iya. mereka bangun industri di sini. Iya ya kalau kita lihat polanya memang mirip, karena Iya, apartemen itu kemarin, mereka direkrut dari luar Batam ada, terus tak boleh keluar nah dalam itu dia, ruangan semua di betul. situ. Ijazah ditahan dan lain sebagainya gitu. Mungkin polanya sama dengan ini Sama, ya, ilmunya karena dari sana gitu ya. ilmunya dari sana Iya gitu, iya iya iya. alumni sana. Nah ini penting nih buat yang, Iya, baru lulus, terutama yang sarjana juga, ini jangan terlalu cepat kali tergiur untuk bekerja di iya, luar negeri. Betul
betul-betul dilihat, apakah memenuhi syarat atau tidak, dan yang terpenting itu harusnya koordinasi dengan, eee, BBM itu, penempatan tenaga kerja kerja itu ya, ya, karena kalau penempatan secara ilegal inilah potensi seperti ini terjadi gitu betul. ya. Ya kita Betul. berharap ada kemudahan Iya. urusan untuk bekerja di luar negeri gitu kan. Iya, bisa jadi juga itu pemicunya ya, Iya, akhirnya daripada lewat jalur resmi ribet, ribut, biaya iya, mahal, lewat belakang gitu kan. akhirnya cari jalan pintas. Tas. Kan bahkan Waduh. nggak sampai ke sana, apa namanya, jalannya nggak langsung ke sana gitu kan, Oh ke gitu ya? India dulu, ke mana dulu, baru ke Oh, sana untuk mengecoh aparat. aparat ya, Mhm, untuk supaya mhm, tidak terkesan TPPO gitu ya, tindak TBO, pidana perdagangan orang gitu mhm, ya. seperti itu. Wah, berarti jaringannya udah lihat sekali ini Iya, jaringannya gitu ya loh karena untuk mereka juga melek teknologi kan, iya iya melek iya, betul teknologi. betul. Dan Ya, kabarnya juga banyak anak-anak yang jurusan IT ya, yang ya dibawa ke pasti. sana tuh. Iya, ya ya meskipun nggak jurusan itu, tapi mereka udah ngerti tentang Iya teknologi itu. iya, betul betul, Karena mereka udah mhm. tahu jadi operator kan, Iya iya iya, betul. operator, Dengan iming-iming gaji yang ranking besar gitu ya. dasar, Nah, ini juga tugas pemerintah lah, bagaimana menyediakan dan lapangan kerja. lapangan kerja di negeri sendiri gitu loh, karena ini Betul, juga membuat, masyarakat kita akhirnya memilih ke luar negeri dengan, berbagai risiko yang harus ditempuh di sana gitu loh. Nah, ngomong soal tenaga kerja juga nih, kemarin kita dengar, viral juga ya, bahwa iya. ada salah satu perusahaan di Kabil yang membuka, lowongan, eee, peluangnya sedikit tapi yang datang adalah ribuan hingga terjatuh ke Itu sungai di dan Tanjung berdarah. Uncang apa di Kabul? Di Tanjung Uncang kayaknya, kita lihat dulu datanya. di Tanjung Uncang kayaknya, Ya, Tanjung Uncang, betul Tanjung betul. Uncang. Nah, kabarnya 2 dari ini sudah diterima. Iya, Mhm. kabar di reporter tadi itu, eee, kan ada yang terjatuh kemarin tuh pas Iya desak-desakan ingin apa, masukkan surat lamaran kerja itu, iya, PT Let Solar Energi ya iya, di Sagulung ada ya, yang terjatuh, Sagulung. dikabarkan ada yang Mhm terluka gitu kan. mhm. Nah, di antara yang terjatuh itu 2 orang diterima. Diterima, oke. Karena memang di media sosial tuh desakan netizen, "Nih perusahaan harus tanggung jawab nih, Betul, paling nggak dia harus terima nih, udah orang berdarah-darah iya. kan," gitu. Harusnya dia menyediakan tempat. Tapi kabarnya tetap PT Elit Solar ini mendapat teguran dari Disnaker Oh iya, karena, yang sehari ternyata setelahnya tidak teguran? tidak ada koordinasi rupanya kan Betul, gitu. Sementara, itu tadi, lapangan kerja kita kan sangat sedikit. Begitu ada informasi lowongan kerja, ibarat semut nih mengerumuni gula itu ya, betul betul heeh. Nah, perlu pengaturan-pengaturan dalam hal perekrutan gitu kan, sehingga betul supaya tidak memberikan dampak yang negatif, betul. gitu. Ya, ada lagi? Haji gimana Bang? Nah, haji kabarnya, Hmm, ini berita nggak ya gimana ya, sedih atau gimana ya, iya iya. ada 2 orang yang tidak lolos istitoah. Istitoah, ya, Nah, syarat kesehatan secara ya. Mhm kesehatan, mhm mhm. kemampuan dia untuk melakukan ritual ibadah haji itu dinilai tidak Tidak mampu. mampu ya, dari Mhm. sisi kesehatan Ketika gitu ya. kesehatan Iya fisiknya, iya. fisik, Iya, dari sisi ekonomi mungkin bisa, tapi dari sisi kesehatan ini dan, ternyata kesehatan ini menjadi penentu. betul. Karena kabarnya kalau tidak lulus, istitoah atau tes kesehatannya itu, atau syarat kesehatan, maka belum bisa melakukan pelunasan, Betul, itu walaupun memang punya syarat. uang. Karena kan Mhm, di tahun sebelumnya itu kan, mhm. tagline-nya itu lansia itu kan, Ya, menjaga lansia, ramah lansia, ramah haji lansia lansia. kan. Dan ya, ada juga saya sempat dapat datanya juga dari, tim kesehatan haji kita, ternyata dengan menggunakan sistem istitoah ini, Mhm. Kepri itu termasuk provinsi dengan tingkat jamaah haji yang sakit itu sangat rendah Banyak, se-Indonesia gitu loh. oh ya, Paling kecil, karena sudah di-screening lebih awal. iya iya, Kalaupun ada penyakit itu sudah dimitigasi. mitigasi, Makanya di istitoah itu ada istilahnya istitoah murni yang mungkin, tidak ada penyakit, ada yang istitoah dengan pendampingan obat. pendampingan obat. Ya, Oh jadi iya, sakit, bahkan TBC pun bisa ikut, tapi, dia ada obat. Bisa bisa? bisa. Jadi dia harus minum obat minimal 2 pekan, 2 pekan itu sudah memutus rantai penularan. Nah, Mmm, jadi ada mitigasi, makanya ada istitoah itu katanya kan gitu. Itu penjelasan dari, dokter-dokter kesehatan yang kesehatan yang yang mendampingi. yang mendampingi Mhm nanti jamaah mhm, gitu loh. Dan oke, itu juga ketentuan dari pemerintah Arab Saudi memang harus lulus istitoah. iya. Oke, Oke, ada lagi yang lain? mungkin Hmm. itu dulu ya, Ya, berita-berita yang, mhm, layak dibaca di Batam Pos. Kalau ya, mau lengkapnya kita baca di di edisi cetak besok ya, dan di Desa. edisi, koran digital Batam Pos. Sekali lagi
bisa berlangganan cuma 50.000 10.000. satu bulan. Dan berita-berita tadi juga sudah bisa dinikmati beberapa di antaranya di media sosial Batam Pos, ada di Twitter, Instagram, ada di Facebook dan YouTube, TikTok juga ada, dan berbagai platform media sosial yang disediakan oleh Batam Pos. Untuk itu tetap setia bersama Batam Pos. Kami akan menghadirkan berita-berita yang akurat, terpercaya, dan tentunya memenuhi kaidah-kaidah jurnalistik ya. Saya kira cukup sekian Bang Yosua. Terima kasih sudah bersama kami. Salam redaksi.